Selamat bergabung di program sosialisasi digital kesehatan mata. Kembali lagi bersama saya dengan Tania Mega Putri yang berasal dari Kota Binjai, Sumatera Utara. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ya, kita akan lanjut dan kita akan membahas ya video selanjutnya, yaitu tentang penyakit mata yang membutakan secara permanen, yaitu ini ada penyakit mata golongan spotlight atau titik awal kebutaan secara permanen. Nah, jadi Bapak Ibu, penyakit mata yang pertama itu ada penyakit mata katarak atau mata meletis, seperti ini dia Bapak Ibu contohnya. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini penyakit mata katarak atau mata meletis ini kita harus tahu ciri awalnya. Ciri awalnya adalah munculnya titik putih di lensa hitam bola mata kita. Bisa di atas, bisa di bawah, bisa di samping kanan, juga bisa di samping kiri Bapak Ibu. Nah, ini ada akar ataupun jaringannya. Jadi dia Bapak Ibu kalau tidak segera diobati, ini bisa membias Bapak Ibu ya. Yang awalnya titik putih ini bisa membias tengah lingkaran seperti bulan sabit. Ya, kalau tidak kita obati lagi, ini akan membias lagi seperti cincin, melingkar. Kalau kita biarkan lagi, tidak kita obati lagi, akan melingkar penuh seperti gerhana matahari. Nah, ini Bapak Ibu contoh perbedaan atau perbandingan mata yang sudah terkena penyakit mata katarak dan contoh mata yang masih normal. Nah, jadi Bapak Ibu di sini penyakit mata katarak atau mata meletis ini Bapak Ibu dijuluki sebagai pencuri pandangan nomor 1 di dunia. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena penyakit mata katarak ini tidak memiliki rasa Bapak Ibu. Tidak terasa pedih, tidak terasa gatal, tidak terasa sakit. Mata kita ini seperti mata yang sehat-sehat saja. Tapi nanti Bapak Ibu, saat menuju ke kebutaan, barulah ada rasanya. Mata kita seperti terhalang kabut, kabur, asap, lalu buta. Makanya sering sekali kita kecolongan, atau banyak masyarakat kita sering kecolongan dengan penyakit mata katarak atau mata meletis seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu di sini penyakit mata katarak tentu ada sebabnya Bapak Ibu ya. Sebab yang pertama, mata kita ini sering terpapar langsung dengan sinar matahari dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan yang kedua Bapak Ibu, karena sering terkena asap-asapan secara langsung. Bisa asap ibu memasak di dapur kalau mesti pakai kayu, asap bakaran sampah, asap obat nyamuk, bahkan asap bapaknya merokok. Segala jenis asap-asapan kalau terkena mata langsung dan secara terus-menerus, ini dapat memicu penyakit mata katarak atau mata meletis seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu di sini perlu kami sampaikan bahwa yang terkena penyakit mata katarak tidak hanya orang tua saja, tidak hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun bisa terkena penyakit mata katarak Bapak Ibu, karena bisa disebabkan faktor genetik ataupun faktor keturunan dari orang tuanya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini penyakit mata katarak atau mata meletis ini kalau sudah parah, kalau sudah buta, jalan satu-satunya adalah dengan cara dioperasi. Nah, di sini kami ingin menayangkan untuk pembelajaran kita bersama Bapak Ibu ya, penayangan operasi pengangkatan katarak atau mata meletis. Jadi Bapak Ibu di sini perlu kami sampaikan bahwa operasi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama berhasil dan yang kedua gagal. Kalau gagal kita tidak dapat menuntut karena kita sudah tanda tangan surat perjanjian, sebelumnya kita sudah ada kesepakatan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ya, seperti ini Bapak Ibu ya, contoh operasi katarak atau pengangkatan katarak. Nah, jadi Bapak Ibu, mata kita ditusuk dengan dua alat medis Bapak Ibu. Yang pertama ini Bapak Ibu alat penghancur untuk kerak-kerak putihnya, dan yang kedua ini alat untuk penyedot kerak-kerak putihnya seperti vacuum cleaner deh Bapak Ibu ya. Jadi kerak-kerak putihnya dihancurkan terlebih dahulu lalu disedot. Nah, kalau operasinya berhasil, ini akan ditanamkan lensa buatan seperti gel agar mata kita terhindar dari yang namanya infeksi Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini juga perlu kami sampaikan, walaupun operasinya berhasil, tapi kalau perawatannya tidak dirawat dengan baik dan benar, ini dikhawatirkan bisa tumbuh kembali Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih memiliki akar ataupun jaringannya. Nah, sampai di sini sudah cukup Bapak Ibu, akan kita lanjut ya. Jadi bagaimanakah caranya agar kita tidak harus melakukan operasi ya. Jadi di sini kami ada cara mudah pula tanpa harus operasi, yaitu dengan memanfaatkan tumbuhan yang berada di sekitar tempat tinggal kita Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan daun kitolot atau daun katarak seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibunya tentu pasti Bapak Ibunya yang sedang menonton ini pasti pernah atau mungkin sering memakai atau menggunakan daun kitolot atau daun katarak ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena ini tumbuhan liar.
dia bahkan di parit-parit juga biasanya tumbuh dia seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini ini kita bisa gunakan dengan dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan bunganya, yang kedua kita bisa menggunakan daunnya Bapak Ibu. Nah baik, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk penggunaan bunganya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, cara penggunaan bunganya ini ya kita petik bunganya. Kita cari bunganya, kita petik. Setelah itu Bapak Ibu, itu kan di tengahnya itu ada seperti putik sarinya nih Bapak Ibu ya. Jadi putik sarinya ini kita buang. Jadi seperti bolong deh, seperti pipet seperti itu ya. Nah jadi kita bawa pulang sampai di rumah, kita cuci bersih di air yang mengalir. Tapi tidak boleh langsung kita gunakan. Ini harus kita angin-anginkan dulu. Kita gunakannya ini pada sore hari seperti itu. Nah kalau sudah kita angin-anginkan Bapak Ibu ya, kita gunakannya pada sore hari. Kenapa? Untuk menghilangkan getah-getah yang berada di sekitar batang dari bunganya ini seperti itu Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu, kalau sudah kita angin-anginkan, kita pakainya sore hari. Setelah itu cara pemakaian atau cara penggunaan dari pengobatan menggunakan bunga katarak ini ya, ini kita siapkan air setengah gelas Bapak Ibu seperti ini. Kita siapkan air setengah gelas, jangan air panas, jangan air dingin Bapak Ibu ya, air yang biasa kita minum aja seperti itu. Jadi bunganya kita masukkan Bapak Ibu, lalu batang dari bunganya kita tekan-tekan. Nah setelah itu atasnya itu kita tutup Bapak Ibu. Nah itu airnya akan menyumbat, lalu kita teteskanlah ke mata 3-5 tetes mata kanan, ke kiri 3-5 tetes mata kiri seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu, itu dengan cara penggunaan bunganya. Nah kalau menggunakan daunnya ini Bapak Ibu lebih efektif. Kenapa? Karena daunnya ini lebih tumbuh banyak Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau menggunakan daunnya ini, kita cari atau kita petik daunnya sebanyak 2 lembar. Jangan yang terlalu tua, juga jangan yang terlalu muda Bapak Ibu. Dipilih yang sedang-sedang saja seperti itu ya. Kita petik 2 lembar daun katarak. Setelah itu kita bawa pulang, sampai di rumah kita cuci bersih di air yang mengalir atau air keran Bapak Ibu. Nah kalau sudah kita cuci bersih, kita siapkan piring kecil ataupun lepekan seperti itu ya. Kita siapkan piring kecil ataupun lepekan, lalu kedua lembar daun kataraknya ini kita letakkan ke dalam piring kecilnya secara telungkup Bapak Ibu. Nah ini kalau bisa kita perhatikan, ini terlentang Bapak Ibu ya. Kita letakkan ke dalam lepekan atau piring kecilnya secara telungkup. Setelah itu kita tuang air sebanyak 2 sendok makan. Jangan air panas, jangan air dingin Bapak Ibu, air yang biasa kita minum aja. Nah kita tuang 2 sendok makan air. Setelah itu Bapak Ibu, ini kalau kita telumpukkan itu ada tulang daun yang memanjangnya itu Bapak Ibu ya. Jadi tulang daun yang memanjangnya ini kita tekan-tekan Bapak Ibu menggunakan punggung sendok plastik sampai berbunyi kres-kres seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, air yang bening tadi kalau sudah kita tekan-tekan itu akan berubah menjadi bening kehijauan. Artinya zat kandungan obatnya sudah keluar. Boleh langsung kita gunakan Bapak Ibu. 1 daun untuk 1 mata. Kita ambil 1 daun ya, pangkal daunnya kita ambil, nanti airnya akan menetes dari ujung daunnya tadi. Kita ambil 3 tetes mata kanan buang, ambil lagi 1 daun 3 tetes mata kiri buang. Ini kalau ditanya rasa Bapak Ibu, baik daun ataupun bunganya sama-sama pedih. Tapi kami harap jangan pikirkan pedih-pedihnya, pikirkan manfaat untuk pengobatan dan kesehatan mata kita. Kalau Bapak Ibunya rutin pengobatannya 1 kali 1 hari, baiknya sebelum tidur, dalam waktu 3-5 bulan, maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah terkena penyakit mata katarak seperti ini akan dimatikan sampai akar ataupun jaringannya. Walaupun masih misalkan kerak putih dari kataraknya ini, tetapi setidaknya dia tidak akan membias atau menebal lagi Bapak Ibu. Tidak harus menuju sampai ke kebutaan atau sampai dioperasi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ya, sekian materi untuk penyakit mata katarak dari saya ya. Sampai jumpa di video sosialisasi kami selanjutnya. Nah, saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata dari saya ya Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa hubungi langsung ke nomor yang di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.